Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Allahumma sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di Jumat pertama di bulan Ramadan ini. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk mengabdi kepada Allah, beriman, diberi kesehatan sehingga masih mampu untuk melaksanakan kewajiban kita untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat yang kelak kita sangat membutuhkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang tanpa
dicampuri dengan kemusyrikan. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin kita tidak pernah sadar sudah setahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan kita sudah menjalankan sholat selama lebih dari 50 tahun. Ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian dilanjut wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka hamidun majid. Kenapa nama Muhammad disandingkan dengan Ibrahim sehingga menjadi bacaan yang menjadi bagian dari ritual sholat kita? Ini berkaitan dengan doa beliau Nabi Ibrahim yang di awal khotbah bacakan di surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 84 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah ya Allah ajaranku ini sebagai teladan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan ini doa Nabi Ibrahim ini dijawab oleh Allah sehingga Ibrahim itu terkenal dengan sebutan Imam Al-Hunafa atau pemimpin penyeru tauhid. Hadirin yang dirahmati Allah, di awal Ramadan kita cukup bersedih karena saudara-saudara kita ribuan jumlahnya mengalami musibah, mendapatkan hadiah PHK dari pekerjaannya. Dan di awal Ramadan saudara-saudara kita khususnya yang ada di Bekasi mendapat musibah banjir. Kita doakan semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik dan mereka sabar, dan insya Allah kalau sabar itu akan menjadi bagian dari penambahan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah Ibrahim ini, nama Ibrahim itu hampir jumlahnya sama dengan Musa kalau di dalam Al-Quran. Nama Ibrahim itu ada di surat Al-Baqarah, Al-An'am, Hud, Ibrahim, Hijr, Anbiya, dan As-Saffat. Sebagai pendakwah yang amat gigih, maka kemudian Allah menjawabnya dengan kami jadikan untuk Ibrahim pujian, buah bibir yang baik untuk orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Ini ada di As-Saffat 108-109. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai seorang pendakwah, apakah tugas Ibrahim itu ringan? Tentu saja tidak. Demikian juga kita sebagai pengikut Ibrahim sebagai pendakwah, maka akan mendapatkan banyak sekali cobaan. Apalagi di zaman yang serba modern ini, kekuatan seorang netizen itu bisa meruntuhkan keangkuhan seorang pejabat. Hadirin dirahmati Allah, paling tidak kita sebagai pendakwah ini minimal harus wajib melawan globalisasi dalam bentuk F4. Yang pertama adalah food, fashion, fun, dan foundation. Nah, ini sejak sekian puluh tahun yang lalu sudah melanda, menyerang khususnya generasi kita. Siapa generasi kita yang tidak pegang HP? Siapa yang tidak makan di McD? Siapa yang tidak makan di restoran-restoran besar? Dan ketika anak muda itu mereka makan di sana, apa yang dipegang? Satu, handphone, kedua, laptop. Produk ini sangat mengkhawatirkan karena tidak ada kontrol dari siapapun. Berbeda dengan kalau di Cina itu ada internet tersendiri yang dikontrol oleh pemerintah. Sementara kita, belum lama ini kita cukup dikagetkan dengan adanya sebuah
koreksi atau pemeriksaan HP di anak-anak SD dan SMP. Dan di situ HP-nya ternyata banyak sekali mereka menyimpan situs-situs pornografi. Tugas kita memang tidak ringan. Tugas sebagai seorang ulama, pendakwah, biasanya di bulan-bulan Ramadan seperti ini muncul pendakwah-pendakwah yang baru. Biasanya kita lihat pada taraweh, kemudian pada subuh. Dan itu memang harus kita tampilkan sebagai takmir masjid, kita harus tampilkan anak-anak muda. Karena anak muda yang sekarang harus diberi panggung yang positif. Karena kalau kita tidak diberi panggung yang positif, maka mereka akan kembali pada hal-hal yang negatif. Sebelum berbuka, itu sunnahnya memang mengaji, baca Quran, kemudian istighfar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi apa yang kita lihat di banyak program, baik hotel, restoran, kemudian ada organisasi kemasyarakatan, mereka mengajak anak muda untuk yang namanya ngabuburit. Ngabuburitnya di halaman keraton. Kalau kita lihat di banyak halaman pemerintahan pemuda itu ada lapangan. Disitulah mereka berkumpul untuk ngabuburit. Belum lagi yang di tempat-tempat yang memang disediakan untuk melaksanakan takjil bersama. Nah ini kalau kita cermati berapa jumlahnya anak muda, bahkan kita orang tua yang melaksanakan menunggu saat berbuka itu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Baca Al-Quran, kemudian istighfar. Mungkin kalau masih ada waktu untuk tanya jawab, menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, tidak mudah sebagai pengikut Ibrahim, sebagai pendakwah. Minimal kita akan menghadapi 5 ujian. Yang pertama, sesama mukmin yang iri. Betapa mudahnya sekarang ini sesama ulama diadu domba. Kalau dulu hal-hal yang sangat kecil, yang furu, yang tidak perlu dibicarakan, itu menjadi hal yang sangat mudah sekarang untuk dijadikan sebagai alat adu domba. Yang sekarang itu yang sedang rame-ramenya adalah soal habaib. Ada yang habib yang dianggap habib yang benar, ada habib yang palsu. Kemudian yang diusulkan sampai tes DNA. Di zaman pemerintahnya itu tidak pernah terjadi seperti itu. Dan kemudian masing-masing mempunyai alat untuk propaganda, untuk bercerita, menyampaikan sesuai dengan kebutuhan kelompoknya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua adalah munafik yang membenci. Kalau seorang munafik yang membenci, ini lebih sulit kita hadapi daripada sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena orang munafik itu berada di antara kita. Dan di zaman Rasulullah pun ada. Tapi karena Rasulullah itu dibimbing oleh Allah melalui Jibril, sehingga Rasulullah bisa tahu di dalam halaqahnya itu siapa-siapa orang-orang yang munafik. Sehingga pernah Rasulullah langsung mengusirnya dari halaqah beliau. Yang ketiga adalah kafir yang memerangi. Satu kafir zimni, satu kafir harbi. Biarkan hidup bersama kita orang-orang kafir zimni, orang yang non-muslim yang berdagang berada di antara kita. Selama mereka tidak memusuhi agama kita, tidak mengajak permusuhan kepada kita, maka kita boleh hidup dengan mereka. Seperti Rasulullah ketika berada di Madinah itu bersama orang-orang yang tidak beragama Islam. Ada yang Yahudi, kemudian ada yang Nasrani. Dan Rasulullah menjaga kehidupan mereka. Dan ketika Islam itu lebih banyak jumlahnya, insya Allah orang-orang yang non-Islam, non-Muslim itu akan terjaga keselamatannya. Kalau ternyata jumlah umat Islam dengan yang non-Islam di suatu tempat itu jumlahnya berimbang,
Maka kita lihat bagaimana di Ambon, bagaimana di Poso. Jumlahnya hampir berimbang, setiap terjadi pertengkaran, permusuhan, bahkan peperangan. Apalagi jumlah orang Islam, jumlahnya lebih sedikit daripada orang Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, yang keempat adalah nafsu yang merintangi. Nafsu yang merintangi ini muncul dari diri kita sendiri. Seperti juga ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, yang terberat itu adalah nafsu yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Dan ini memang sudah terjadi permusuhan antara Nabi Adam, baik ketika beliau masih berada di surga, dengan iblis. Permusuhan berlanjut. Kalau di dalam kisah, iblis tidak berhasil menggoda Adam. Kemudian iblis menggoda Hawa. Kemudian Hawa menggoda Adam. Dan akhirnya terjadilah mereka berdua dilempar ke dunia. Dan iblis turun ikut mendampingi mereka. Nah, hanya orang-orang yang berimanlah yang kelak akan selamat, karena iblis diberi tangguh untuk bisa hidup sampai nanti pada hari kiamat. Dan kita harus paham bahwa ketika nanti menjelang hari kiamat itu, siapapun yang jadi pengikut iblis, maka dia tidak bisa bergantung kepada iblis. Maka iblis akan mengingkari. Jadi jangan pernah sekali-sekali kita tergoda. Ada sebuah kisah yang dicontohkan seorang yang ahli ibadah. Kemudian dia tergoda. Kemudian yang terakhir kali iblis memintanya hanya untuk menganggukkan kepalanya bahwa dia setuju kalau dia menjadi pengikutnya. Dan ketika dia menganggukkan kepala setuju kepada iblis, maka setelah itu iblis berlepas diri. Inilah kebohongan iblis yang nyata, yang harus benar-benar kita lawan semampu kita. Yang kelima adalah setan yang menyesatkan. Yang sudah khotib sampaikan tadi bahwa bagaimanapun juga tidak pernah ada ceritanya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan klinik, perdukunan, ilmu hitam itu akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Banyak umat Islam sendiri ketika melaksanakan ritual keagamaan masih dicampuri dengan ritual-ritual kemusyrikan. Masih berapa orang yang suka pergi ke dukun, meminta syarat laris dalam berdagang, kemudian diberi syarat A, B, C, ini, itu. Kemudian masih berapa banyak di antara umat Islam sendiri yang masih melaksanakan ritual-ritual di luar Islam. Di rumah, di bagian tengah rumah itu kita masih melihat ada minuman, teh, kopi, rokok, dan sesembahan-sesembahan lain yang ditujukan tidak kepada Allah. Khotib suatu ketika diberi sebuah foto oleh seorang teman. Dia mengatakan, siang ini saya makan siang di sebuah restoran bebek di daerah Ubud. Kemudian saya minta difotokan ayam itu. Ternyata yang mau dia makan itu ada sebagian dari kepala. Kemudian saya minta coba di zoom, coba dilihat dengan detail kepala ayam itu. Dan dia terpengarah kaget. Ternyata di leher ayam itu tidak ada bekas sembelihan. Ini kalau umat Islam nggak jeli, asal makan saja, artinya ayam itu adalah disembelih atau bahkan tidak disembelih. Kalaupun disembelih, kita tahu di daerah Ubud, saya pernah berhari di sana, sangat sedih. Karena apa? Tidak mendengar suara adzan. Kalau memang boleh dikatakan penduduknya hampir 100% beragama Hindu. Jadi jangan berharap mendengar suara adzan. Oleh karena itu, kita setel diri kita sendiri. Waktu-waktu sholat itu kita harus pahami. Oleh karena itu,
Sunan Kalijaga itu mengatakan wis sholat durung sholat, ora susah sholat. Wis sholat artinya sudah sholat. Tapi setelah sholat kita mengatakan durung sholat, belum sholat, karena kita menunggu waktu sholat yang berikutnya. Dan ora susah sholat. Orang yang sholat itu tidak akan sedih hatinya, tidak akan bersedih. Hadirin yang dirahmati Allah, janji Allah di At-Taubah 105 yang ditujukan juga kepada Ibrahim dan kepada kita berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu ammalakum wa innallaha wa mu'minin wasaturaduna ila alimul ghaibi wasyahadah fayunabiukum bima kuntum ta'malun. Bekejarlah, berdakwalah kamu, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan menilai pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan pada Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahukannya kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau sekarang kita lihat ada CCTV, maka nanti di akhirat semua amal perbuatan kita itu akan ditunjukkan kepada kita. Kalau ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belulang, maka manusia mati meninggalkan nama baik. Insya Allah kita nanti ketika sudah saatnya menghadap Allah, yang kita tinggalkan adalah nama baik. Nama baik akibat perbuatan kita, amal kita, anak soleh kita yang mendoakan kita, sehingga kita akan menjadi golongan orang-orang yang dengan bahagia, tenang, bisa menghadap Allah dengan hati yang ikhlas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astagfirullah. Astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahidzi ja'ala yaumal jum'ah afdhala ayamil usbu wa tassahu bi sa'atil du'a wa fiha mujabun masmu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan mu'tawitan ala kamali ikhlasi wal khudu'i wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmudi wa zikril marfu'i Allahumma jawi zuhdi wal khusu'i amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha fi jami'il halati wa qala jalalul innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum man amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal fasikin fansurna 'alal dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.